Shalom teman-teman. Pada kesempatan kali ini aku bakal sharing nih ke kalian bagaimana sih kita memimpin dalam media sosial. Jadi untuk masa-masa sekarang ini media sosial memang penting ya buat kita. Bisa dikatakan media sosial itu menjadi kebutuhan primer buat kita. Apalagi kita sekarang sedang dilanda oleh wabah atau pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan kita untuk membatasi aktivitas kita di luar rumah. Jadi apapun aktivitas kita hanya bisa dilakukan di dalam rumah. Jadi media sosial ini bisa menjadi tempat untuk kita mencurahkan segala sesuatu, bisa menjadi tempat untuk kita sharing, berkomunikasi karena kita dibatasi untuk berinteraksi dengan banyak orang. Jadi media sosial juga memiliki dampak yang negatif ya, bukan hanya dampak yang positif saja. Dampak negatifnya adalah banyak berita-berita palsu yang dibagikan di media sosial yang lebih cepat berkembang, lebih cepat menyebar luas. Jadi kita harus pandai-pandai untuk memilah-milah informasi, mana yang informasi asli, mana yang palsu, seperti itu. Dan di sini saya akan men-sharingkan bagaimana cara kita memberikan dampak atau inspirasi melalui media sosial. Di sini ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam memimpin melalui media sosial. Yang pertama adalah inventif atau berdaya cipta. Jadi yang dimaksud berdaya cipta di sini adalah media sosial kan bisa menjadi tempat untuk kita membagikan karya-karya kita. Jadi berdaya cipta ini kita bisa memberikan atau membagikan karya-karya yang asli dari dalam diri kita. Daripada kita hanya mengcopy atau menjiplak konten orang lain, lebih baik kita menciptakan karya yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Di sosial media ini kita tidak perlu takut untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kita harus memberanikan diri dalam memberikan sesuatu yang baru kepada orang lain. Kita harus setia dalam berkarya, maka Tuhan akan menunjukkan hal-hal hebat dari dalam dirimu untuk dapat memberkati dan membangun hidup orang lain. Jadi teruslah berkarya. Di sini mari kita buka Mazmur 37 ayat 3-4. Mazmur 37 ayat 3-4 dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah hal yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi sudah dikatakan ya di Mazmur 37 ayat 3-4 ini bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik. Maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Kemudian yang kedua adalah interaksi atau berhubungan. Jadi di dalam media sosial ini menjadi salah satu media atau tempat kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Jadi karena sosial media adalah tempat untuk kita dapat berinteraksi, artinya tetap memiliki unsur tanggung jawab sosial. Jadi melalui media sosial kita juga harus memperhatikan bahwa dengan berinteraksi kita dapat menunjukkan tanggung jawab dan kepedulian kita kepada orang lain. Lewat interaksi ini kita tidak hanya menjadi selebgram saja, selebgram yang hanya dapat menunjukkan sesuatu yang menarik, tetapi kita dapat menjadi inspirator. Kita dapat memunculkan inspirasi, memberikan inspirasi kepada orang lain melalui media sosial. Sehingga apa yang kita berikan ini dapat menginspirasi, dapat mengubahkan hidup orang lain, dapat membangun hidup orang lain. Dalam media sosial ini tidak hanya sharing tentang kehidupan kita saja, tapi kita harus bisa mengabarkan kebenaran, kita mengabarkan Kristus agar seluruh orang di penjuru dunia ini tahu bahwa Kristus Yesuslah Sang Juru Selamat kita. Kita buka di dalam Kolose 1 ayat 28-29. Kolose 1 ayat 28-29 dikatakan bahwa Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dengan segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya, yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi di ayat 28 ini sudah dikatakan
Dialah yang kami beritakan. Dialah itu Kristus ya. Kita harus memberitakan Kristus dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun caranya. Kemudian yang ketiga adalah be a storyteller atau menjadi pendongeng atau menjadi tukang cerita. Seperti yang kita tahu di setiap pengajaran-pengajaran yang Yesus lakukan pada zaman dulu, Yesus lebih sering menggunakan perumpamaan atau sesuatu hal yang berhubungan dengan kehidupan seseorang pada zaman itu. Jadi Tuhan Yesus itu paham bahwa sebagian besar manusia pada umumnya lebih mudah untuk menerima informasi atau pesan, lebih mudah menerima pengajaran jika melalui cerita-cerita yang menarik. Maka Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan untuk menyampaikan pengajarannya. Jadi jangan jadikan medsos sebuah showroom saja, atau jangan jadikan medsos itu sesuatu yang harus kita tampilkan saja, tetapi buatlah menjadi sebuah perpustakaan atau sesuatu yang dapat dibaca oleh banyak orang. Sehingga dari situlah perasaan orang akan terlibat dalam setiap konten yang kita bagikan. Di dalam Markus 4 ayat 33 sampai 34. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Jadi dikatakan di ayat ini dalam Markus 4 ini, bahwa dalam banyak perumpamaan Yesus menyampaikan pengajarannya, sehingga orang-orang bisa menangkap sebuah pengajaran itu sesuai dengan pengertian mereka masing-masing. Yang keempat ada driven by purpose, yaitu digerakkan oleh tujuan. Dalam kita berkarya di media sosial, pasti kita memiliki sebuah tujuan ya. Mengapa kita menyampaikan hal tersebut, mengapa kita membagikan hal tersebut. Pasti tujuannya adalah baik, tidak mungkin bertujuan buruk. Jadi jangan sampai tujuan yang awalnya kita sudah rancang, tujuannya yang awalnya kita sudah ingin capai, jangan sampai itu menghilang hanya karena kita memikirkan kita hanya fokus kepada konten-konten baru yang lebih menarik. Tetapi kita harus fokus pada tujuan awal kita, sehingga apa yang kita sampaikan itu tidak kehilangan tujuan yang sesungguhnya. Jangan sampai misalnya kita memiliki pengikut yang sedikit di media sosial, itu membuat kita menciutkan nyali kita untuk lebih berdampak lagi bagi orang lain. Jadikanlah itu sebuah motivasi untuk terus berdampak bagi orang lain. Teruslah berkarya, maka Tuhan akan menambahkan berkat kuasa-Nya untuk membuatmu menjadi berdampak bagi sesamamu sesuai kehendaknya. Kita buka di dalam Filipi 3 ayat 15-16. Dikatakan dalam Filipi 3 ayat 15-16, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi sudah ada 4 hal tadi. Yang pertama adalah berdaya cipta, yang kedua adalah dapat berinteraksi melalui media sosial, kemudian yang ketiga adalah be a storyteller atau kita bisa menjadi pendongeng, bisa menjadi tukang cerita dalam media sosial. Yang keempat adalah driven by purpose atau digerakkan oleh tujuan. Jadi itu adalah 4 hal yang perlu diperhatikan dalam kita memimpin di dalam media sosial. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sharingkan. Tuhan Yesus memberkati.